sekarang ada Ustaz Asyuri Mahmud, ada Pak Sohib Sedang Istiqomah, ini juga ada juga Pak Imam Usali, ada juga Pak Sinar, Pak Sinar yang seringnya ya, ada Pak Khalid, juga ada guru-guru yang lain, untuk ibu-ibu. Alhamdulillah, masyaallah, anak-anak sekalian, kita masih diberi nikmat yang besar. Apa itu salah satu nikmat yang besar? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga Rasul bersabda, afdhalul ni'mah as-sihat. Lebih utamanya nikmat adalah sehat. Kalau dikatakan dari segi Islam, afdhalul ni'mah nikmatul iman wal Islam. Jadi kesehatan itu bagaimana diisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Sebagai kelanjutan dari yang pernah saya sampaikan kemarin, masih dalam peningkatan kualitas kita. Bagaimana cara meningkatkan kualitas kita selaku manusia Muslim di hadapan Allah? Kualitasnya meningkat di hadapan bapak ibu guru, kualitasnya meningkat di hadapan orang tua, juga kualitasnya meningkat di hadapan teman-teman kita, juga tetap meningkat. Beberapa tip yang kemarin sudah kita berikan. Salah satu sekarang bagaimana keimanan kualitas kita meningkat adalah melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Bagaimana sholat yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus memahami arti sholat. Kita harus memahami bacaan sholat. Sholat itu istilahnya kalau kita pakai adalah mi'rajul muslimin. Mi'rajnya orang Islam itu ya sholat. Bagi kita yang tidak punya kesempatan setiap tahunnya mungkin untuk naik haji tidak bisa karena berapa hal, mungkin dari ekonomi, karena masih statusnya rendah, atau juga masih jadi siswa, sulit kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Bagi yang tidak punya orang tua, cukuplah kalian sholat ini sebagai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dirinya inna sholata lil dzikri. Laksanakan sholat, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku kata Allah. Berarti kalau kita melaksanakan sholat, berarti kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu. Anakku sekalian, kalau kita mau komunikasi dengan sesama manusia, apa namanya? Dapat dibayangkan kalau kita ingin menghadap bupati, pakaiannya rapi banget, ya. Terus orangnya juga bersih-bersih, harum-harum, hanya dengan bupati. Bagaimana dengan gubernur? Lebih rapi lagi, lebih bagus lagi, pakaiannya lebih rapi lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, semua yang dipakai lebih indah, lebih bagus. Bagaimana dengan menghadap pada presiden? Termasuk juga bagaimana kita menghadap pada guru, tata keramanya
belakang dulu. Tertib sudah mau rapi belum? Ayo masuk yang di belakang ke depan. Karena kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tata keramanya. Jadi kita rapi dulu dan punya hati ketika kita bersalat seikhlas mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan karena Allah. Wudunya juga karena Allah, menghormati orang lain juga karena Allah, menghormati bupati karena Allah, menghormati guru-guru juga karena Allah, menghormati gubernur karena Allah, presiden, menghormati negara Allah, maka kalian tetap berpahala. Tapi kalau perbuatan kalian tidak karena Allah, maka putuslah amalnya, tidak dapat pahala apa-apa. Maka sandarkan semua kegiatannya kepada Allah. Tak terkecuali ketika mau sholat. Ketika sholat dan juga sandarkan hati ini karena Allah. Setelah lurus dipimpin oleh Ustaz Masudi Mahfud, seorang imam dalam hadis Nabi, ju'ilal imam liyutamma bih, diciptakan imam, dijadikan imam itu untuk diikuti. Wah, berarti harus tahu ilmunya, ya. Ilmu sholat ngerti, bacanya ngerti, tata keramanya bagus, jadi satu akhlaknya juga bagus, niatnya jadi bagus, jadi tiga hal itu jadi bagus. Kalau kemarin Islam, Muslim, ya ada Islam, bagaimana kita iman, Islam, ihsan, tiga ini jadi satu. Dalam sholat juga jadi satu. Islam, percaya bagaimana menjadi orang Islam, iman bagaimana menjadi orang beriman. Baca syahadat dulu. Setelah Islam, setelah iman, Islam, tunduk kepada Allah, tunduk kepada hukum dengan perbuatan apa? Sholat. Sholat pun juga harus ihsan, harus baik, harus baik. Jadi komponen tiga ini jadi satu dalam setiap
Ini jangan tetap ramah. Kemudian kita paham bacaannya. Allahu Akbar, baca tauhid kita. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ngerti yang dibaca, nyambung kepada Allah. Hatinya nyambung. Kalau ngerti hatinya nyambung. Wajjahtu wajhi lillahi fatras samawati wal ardi hanifa musliman wa ma ana minasy musyrikin. Inna